Sudah Kak, yuk silakan. Sudah. Oke, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf ya, ternyata wifi-nya di restart sama anak saya karena katanya lagi I'm sorry. Oke, Kak Bob. Kita mulai, Kak Bob, ya. Iya. Halo. Udah ada tuh. Namanya siapa? Namanya siapa? Edlove katanya. Plus. I can't open this, baby. Maybe use the scissor. Oke, kita mulai, Kak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul secara daring. Kata Presiden RPI itu kita bermajelis Zoom, ya. Alhamdulillah kita tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, berkat cahayanya, berkat tauladannya kita berada di sama yang terang benderang seperti saat ini. Oke, hari ini kita studi ini adalah bagian dari kelas parenting Rumah Produksi Indonesia. Adalah sebuah komunitas tempat orang-orang yang aktif berbagi kebaikan, berbagi cerita, dan aktif di bidangnya masing-masing. Oke, terima kasih juga kepada para peserta yang menyempatkan dan meluangkan waktu untuk berbagi cerita baik, mendengarkan cerita baik dari pemateri kita, seorang aktivis perempuan dan seorang penggagas pentas Indonesia. Yaitu salah satu wadah perempuan di Indonesia dan mendengarkan segala cerita baiknya. Untuk itu supaya mengefisienkan waktu, jadi sebentar materinya Kak ya 30 menit, jadi 25 menit terakhir itu adalah sesi tanya jawab dan 5 menit terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, kita kemarin mendengarkan cerita baik dari pengalaman Kak Bob tentang tantangan ibu bekerja. Kepada Kak Bob, dipersilahkan Kak. Ya. Terima kasih. Sebelumnya karena tadi saya harus keluar karena wifi-nya mati, jadi aku nggak jadi co-host lagi, jadi aku nggak bisa sharing nih. Bolehkah aku dijadikan co-host dulu? Jadi aku bisa sharing materinya? Boleh, Kak. Siapa yang bisa? Soalnya aku belum bisa sharing screen. Oke. Sambil aku naikin sharing screen-nya. Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah gabung. Terima kasih saya sudah diminta jadi pemateri di sini. Senang rasanya ketemuan sama teman-teman yang di dunia nyata belum pernah ketemu, tapi ketemunya daring gitu, ketemunya online dan ternyata nggak di Jakarta semua teman-teman baru tahu gitu kalau nggak di Jakarta. Terima kasih udah diundang ke sini. Hari ini mudah-mudahan apa yang saya sharing, apa yang saya ceritakan, apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ikut. Hari ini saya diminta untuk share sedikit tentang tantangan ibu bekerja menghadapi new normal lah istilahnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin saya sendiri, saya ini siapa? Saya adalah seorang ibu tunggal, kebetulan. Saya punya anak laki-laki umur 9 tahun. Saya kerja di advertising sudah hampir 20 tahun. Jadi udah 17 tahun saya di advertising. Saya penggagas satu grup perempuan, jadi kita support grup berbasis komunitas, namanya Pentas Indonesia, tadi udah disebutin. Pentas sendiri ini sebenarnya niatnya, kalau boleh share sedikit, pentas ini adalah niatnya untuk
membuat perempuan Indonesia ini bisa melawan stigma dengan berdaya. Karena kita banyak banget, kita paham lah kalau jadi perempuan di Indonesia itu stigmanya banyak, jadi jomblo salah, belum menikah salah, pada saat sudah menikah memutuskan untuk bekerja salah, pada saat menikah memutuskan jadi ibu rumah tangga salah aja gitu terus kayaknya gitu ya, gitu. Jadi kita berusaha untuk melawannya dengan menjadi berdaya. Berdaya dalam artian dari diri sendiri dulu mulainya. Karena aku tahu semua teman-teman pasti pernah ngerasain omongan orang begini, omongan orang begitu, omongan gini, omongan begitu, sehingga kita di sini mengingatkan kalau kita tangan cuma punya dua, nggak akan cukup untuk nutupin mulut semua orang, tapi cukup untuk menutup telinga sendiri. Jadi basically gitulah, memberikan sedikit kekuatan buat perempuan kalau kita tidak sendirian, kita sama-sama. Saya sendiri juga ada akun katarsis lain gitu, Perempuan Berkisah, mungkin teman-teman familiar di Instagram. Saya jadi salah satu redaksi di sana. Saya juga sekarang menjadi pendamping kalau misalnya karena sayangnya selama masa pandemi ini kekerasan terhadap perempuan itu makin tinggi nilainya, jumlahnya. Jadi sekarang ikut bantu nyemplung jadi pendamping, juga jadi konselor juga isu perempuan, dan sebentar lagi jadi certified life coach. Mudah-mudahan didoakan saja supaya cepat prosesnya. Setelah itu apa sih? Kita ngomongin soal COVID lah ya, COVID-19 di Indonesia. Kita mulai masuk nih ke materinya. Apa sih yang perjalanan selama ini nih pada saat kita menghadapi apa yang kita pikir sebagai new normal? Yang pertama dari dunia dulu nih. Mulai dari Cina, kemudian dari dunia, heboh nih dengan virus corona. Tapi kok Indonesia anteng banget ya? Kayaknya nggak ada gitu kasus corona di Indonesia. Kita sampai bertanya-tanya sendiri, sementara di seluruh dunia kayaknya udah heboh. Lalu akhirnya tibalah di Indonesia ya kan, dari 2 kasus itu, yang kemudian kasus ini pun jadinya heboh banget seluruh Indonesia, dengan pemberitaan yang juga tidak kalah hebohnya. Lalu kemudian setelah itu mulai tuh kita ngomongin soal social distancing. Bagaimana kita melihat berita mulai dari biasa aja, kemudian jadi takut, kemudian biasa lagi, terus kemudian takut lagi, dan lain sebagainya. Jadi it's a roller coaster. Terus berikutnya kita ngomongin soal PSBB, udah mulai lebih luas nih social distancing-nya, gitu. Saya sendiri kebetulan lucu nih, saya mulai masuk kerja di kantor baru itu bulan Februari. Jadi saya baru mulai kerja lagi di bulan Februari. Nggak nyampe sebulan saya udah work from home, jadi belum sempat ketemu sama semua orang di kantor, saya udah harus kerja di rumah. Sementara anak saya sendiri itu sudah duluan school from home, jadi dia school from home dulu, setelah itu baru saya mulai work from home. Work from home-nya pun awalnya masih sempat kita bertahap. Jadi di setengah kantor sudah harus work from home. Jadi kita bikin list, kita bikin schedule untuk untuk siapa yang kerja di kantor, siapa yang kerja dari rumah. Tapi ternyata itu hanya bertahan selama 3 hari karena kemudian angka yang positif COVID itu tambah tinggi. Jadi manajemen di perusahaanku memutuskan untuk semuanya work from home. Dari situ terus kemudian kita ngebahas soal welcoming new normal gitu. Kita membahas seolah-olah new normal itu baru terjadi setelah PSBB. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sendiri, mulai dari social distancing aja udah something new. Dan itu pada akhirnya kita merasa kalau itu harus kita jadikan sesuatu yang normal. Gitu. Terus pada saat kemarin kita ngebahas soal bagaimana rasanya kita dipaksa diam di rumah, gitu, terutama buat ibu-ibu yang bekerja, terutama yang punya anak di rumah. Jadi bukan hanya sekedar perempuan bekerja. Saya melihat ini sebagai 5 state pada saat kita kehilangan sesuatu. Jadi biasanya the 5 stages of grief kalau orang bilang di psikologi gitu ya. Dan itu berlangsungnya hampir bersamaan. Jadi di pertama denial nih, aduh nggak mungkin ya, masa bener sih ini sekolah tutup, kantor tutup, semuanya tutup, bener nggak sih gitu. Kemudian mulai marah nih, aduh kenapa sih nggak bisa sigap nanganin pandemi, ribet deh, jadi ini ribet banget. Kemudian masuk ke bargaining, ini cuma 2 minggu, ini cuma 2 minggu. Tenanglah, ini nggak mungkin akan lebih lama daripada 2 minggu gitu. Setelah itu grief mulai yang aduh kasihan ya anakku, nanti dia pasti akan bosan dia di rumah.
aduh kacau nih kalau begini, kacau nih kalau begitu, kasihan nih kalau gini, kasihan nih kalau gitu. Dan kemudian mulai masuk ke acceptance, bisa-bisa. Kita banyak yang nggak seberuntung kita, gitu. Lagian pada saat aku bekerja, rasanya pengen lebih banyak waktu di rumah sama anak. Sekarang dikasih nih waktunya untuk lebih banyak di rumah. Jadi udah mulai ngebayangin hal yang indah-indah gitu kan ya pada saat di rumah. Seperti yang terlihat di sini. Ekspektasinya santai, kerja sambil dasteran ya kan, di atas apa? Di atas tempat tidur, lalu gitu santai banget sambil ngopi-ngopi ya kan. Atau bareng sama anak berdua gitu, terus habis itu kita bisa melakukan sesuatu sama dia dan lain sebagainya. Namun realitanya kira-kira kayak gini nih, ini kalau saya sama anak saya ya, pada saat lagi serius kerja dia caper sampai akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, saking dia caper, dikit-dikit mah, dikit-dikit mah, dikit-dikit mah gitu, ada aja yang dia butuhkan gitu. Bukan berarti dia merepotkan, namun pada saat kita ada di rumah, biasanya anak-anak akan lebih memilih kita untuk melakukan sesuatu atau meminta kita untuk membantu. Kebetulan saya sendiri punya ART di rumah yang sudah terbiasa sama anakku udah 6 tahun lah ikut sama kita gitu. Namun pada saat di rumah beda nih. Dia merasa, mamaku sekarang di rumah. Aku mau mamaku yang lakukan. Aku mau mamaku yang lakukan. Jadi aku mikir, ini anakku yang umurnya 9 tahun aja seperti ini capernya ibaratnya. Apa kabar kalau anak-anak yang di bawah itu ya umurnya? Pasti challenges-nya lebih besar buat teman-teman gitu, buat ibu-ibu di sini. Terus kesimpulannya adalah chaos kalau buat aku. Ini 2 minggu pertama. 2 minggu pertama itu stres banget. Jadi mulai dari ngurusin anak, mulai dari ngajarin dia belajar, mulai dari ngajarin dia bagaimana menggunakan Google Meet, bagaimana menggunakan Google Classroom, bagaimana mengirimkan PR-nya dia lewat email, bagaimana aku struggling karena setiap hari itu aku bisa ada conference call atau video call itu sekitar 4-5 kali sehari. Jadi kebodohan-kebodohan itu pernah terjadi, di mana pernah lagi video callan terus abis itu mestinya di mute ternyata unmute lagi ngomel-ngomel, atau misalnya pas lagi anakku ya gitu terus ternyata aku ke unmute gitu, jadi suara masuk lah apa, it's chaotic 2 minggu pertama. Kadang pernah waktu itu juga pas aku lagi ngomel pas ke unmute gitu ya, terus habis itu yang oh my god memalukan gitu, kayaknya embarrassing story. Belum lagi masak. Nah, kalau aku sendiri senang masak, I'm a weekend cooker gitu. Jadi, masak buatku adalah untuk rilis, untuk untuk menenangkan gitu. Buatku masak itu tuh menenangkan. Jadi, mengolah bahan makanan menjadi sesuatu yang bisa dimakan bersama keluarga itu adalah satu terapi buatku gitu. Jadi, chill lah. Nah, begitu pandemi jadi nggak chill. Jadi stres gitu karena di request masak ini masak itu masak ini, padahal ada ART di rumah, jadinya agak kesulitan untuk menyesuaikan diri di 2 minggu pertama, itu chaos banget gitu. Kemudian pada saat udah mulai merasakan udah mulai merasakan rutinitas yang baru, kemudian dikasih tahu nih, kita mau balik lagi kerja kantor ya. Jadi kantor sebentar lagi akan dibuka. Itu takut banget. Jadi pada saat terima email itu dan kemudian kita diajak meeting leaders gitu ya untuk ngasih tahu prosedurnya seperti apa, aku anxious banget. Aku sampai posting ini di Instagramku dan kasih tahu apa yang membuat aku anxious. Cara aku menyampaikan di Instagramku itu adalah salah satu bentuk terapiku, Kak. Jadi buatku itu adalah terapi untuk aku mengeluarkan apa yang ada di hatiku sehingga nggak jadi gerenengan. Jadi aku keluarin supaya itu adalah bentuknya rilis gitu. Apa sih yang bikin anxious? 1, harus naik kendaraan umum. Aku nggak punya kendaraan pribadi. Pada saat mikir harus naik kendaraan umum kan takut tuh. Gimana kalau ininya begini, gimana kalau itunya begitu, gimana kalau gimana. Yang kedua, mikir banyak prosedur kesehatan yang harus dilakukan. Jadi kalau kantorku sendiri,
2 minggu pertama hanya leaders yang masuk. Jadi hanya level senior manager ke atas yang masuk. Artinya salah satunya adalah aku. Dan ini berarti, dan itu sudah dikasih tahu apa yang harus dilakukan. Satu, kalau misalnya naik kendaraan umum berarti harus bawa baju ganti. Begitu sampai kantor harus ganti baju. Begitu sampai kantor harus cuci tangan. Dan tempat cuci tangan itu ada di depan lobi. Jadi begitu mau masuk ke lobi ada tempat cuci tangan, kita harus cuci tangan dulu di situ. Begitu melangkah masuk ke lobi udah langsung dicek apa namanya? Dicek suhu. Begitu dicek suhu, naik ke atas ke lantai 2 harus ganti baju. Jadi aku nggak bisa proceed ke lantai 3 tempat kerjaku kalau misalnya aku belum ganti baju di lantai 2. Terus setelah itu di lantai 3 pun udah harus menyiapkan sabun cuci tangan sendiri supaya kita nggak sharing, disinfektan sendiri kalau misalnya kita mau ngebersihin meja atau kursi dan lain sebagainya. Prosedur kesehatannya itu banyak banget sehingga aku yang tadinya bisa pakai tas cantik gitu ya, tas perempuan cantik gitu ya, sekarang mesti bawa backpack yang besar teman-teman karena banyak yang harus dimasukin ke situ sebagai prosedur kesehatan. Pakai masker udah definitely lah. Terus berikutnya apa lagi? Anak mikirin dia masih sekolah. Dia punya banyak banget PR setiap hari. Jadi setiap hari itu biasanya setiap jam 7 pagi gurunya ngirim lewat WhatsApp. Ini adalah tugas untuk hari ini yang harus disubmit lewat email dengan deadline sebagai berikut. A, B, C, D, E, F, G gitu. Pada saat dia pertama kali mulai mengerjakan lewat Google Meet gitu ya atau Google Classroom, itu dia sudah mulai terbiasa. Namun apakah bisa disiplin pada saat saya nggak ada? Terbiasa memang dia terbiasa, tapi kan begitu mama nggak ada gitu kan ya, nanti aja deh aku bikinnya, aku ngerjain ini dulu deh, aku main dulu deh, aku apa dulu deh, gitulah. Namanya juga anak-anak kalau kata kita gitu. Terus gimana ya dia bisa disiplin? Gitu. Apa yang bisa aku lakukan pada saat dia disiplin untuk memastikan dia disiplin? Terus bagaimana kalau saya bawa virusnya pulang dan justru membahayakan keluarga di rumah? Itu juga yang saya pikirin. Kenapa? Kali ini bukan lagi pada saat kita punya keluarga di rumah, pada saat kita melangkah keluar rumah, pada saat lagi masa pandemi ini, kita tidak hanya takut ke diri kita sendiri, teman-teman. Kita juga takut ke bagaimana kalau apa yang saya lakukan di luar rumah itu mempengaruhi orang-orang di dalam rumahku, yang artinya adalah orang-orang terdekatku, yang artinya adalah keluargaku. Itu yang dikhawatirkan pada saat masa pandemi ini. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Survival guide-nya kayak apa gitu sebenarnya untuk ngadepin si new normal ini? Kalau buat aku sebagai ibu tunggal ya, kalau buatku lebih challenging pada saat menjadi ibu tunggal karena tidak bisa berbagi berbagi tanggung jawab, teman-teman. Tidak ada partner yang bisa dibagi tanggung jawabnya. Pada saat mungkin punya pasangan, mungkin masih bisa berbagi tanggung jawab. Kalaupun misalnya punya pasangan dan sama-sama bekerja, sulit juga, tetap sama aja gitu. Di rumah siapa yang ngurusin anak-anak gitu ibaratnya kalaupun misalnya punya ART. Satu, kalau yang saya lakukan adalah menyiapkan mental dengan filter informasi yang dikonsumsi. Jadi begitu udah mulai lagi masuk ke work from office, udah mulai banyak lagi tuh gosip-gosip, fake news, dan lain sebagainya yang disebarkan lewat WhatsApp. Dibilang harus mundur lagi lah, angka makin tinggi lah, ini itulah. Kalau teman-teman belum bisa memfilter itu secara mental, akan jadi mental block, jadinya ketakutan. Gitu. Jadi yang aku lakukan pada saat pandemi ini mulai tambah parah di Indonesia, aku berusaha untuk tidak melihat TV nasional sama sekali. Berita-berita aku nggak lihat sama sekali. Aku fokus pada apa yang bisa aku lakukan di sekelilingku. Aku fokus pada apa yang bisa aku lakukan untuk keluargaku. Aku fokus ke apa yang bisa aku lakukan. Jadi bukan apa yang bisa kulakukan untuk negara ini, tapi apa yang bisa kulakukan untuk orang-orang yang penting untuk hidupku. Jadi fokus di bubble kita lah, ibaratnya. Terus yang kedua, kita ngebahas soal kebutuhan basic. Apa aja kebutuhan basic? Kepada moderator ya Kak, kita tanya. Semoga dapat. Sorry.
ini apa ya? Aku boleh lanjut ya? Oke, lanjut Kak. Oke, kebutuhan basic, ada kebutuhan basic yang dianjurkan biasanya. Kebutuhan basic ini sudah pasti satu masker, setelah itu hand sanitizer, disinfektan. Kebutuhannya berbeda-beda teman-teman. Tergantung teman-teman ini akan bekerja di mana. Jadi bisa jadi tiap perusahaan memberlakukan prosedur kesehatan yang berbeda-beda. Tapi ini yang dianjurkan selama ini sebenarnya kalau dari perusahaanku ya. Jadi masker udah pasti, hand sanitizer udah pasti, disinfektan udah pasti, sabun cuci tangan bawa sendiri, baju ganti dan lain sebagainya. Jadi siapkan diri dengan paling tidak kita punya basic needs yang dianjurkan untuk melewati si new normal ini. Terus yang ketiga, ini yang paling penting kalau buat anak sebenarnya. Karena anakku udah umur 9 tahun, sehingga dia bisa diajak diskusi mengenai apa yang bisa dilakukan soal tugas sekolah. Jadi kalau aku sama anakku adalah, aku kasih tahu ke dia, Mama akan berangkat ke kantor jam 9. Jadi biasanya aku berangkat tuh jam 7:30 berangkat kantor. Tapi karena sekarang jam kerjanya jadi jam 10 sampai jam 4, hanya boleh sampai jam 4, jadi aku bisa berangkat dari rumah jam 9 pagi. Jadi kita sudah sepakat jam 7 kita akan mulai belajar, jam 9 sudah selesai tugas-tugasnya. Kalaupun masih ada tugas lain yang yang masih menunggu dia untuk kerjakan, dia bisa kerjakan nanti setelah makan siang. Jadi masih ada waktu dia untuk main dulu lah nih 3 jam gitu biar nggak stres gitu kan ya. Jam 12 pas makan siang dia bisa nonton TV atau apa dan kemudian dia balik lagi ke rutinitasnya. Nah, anakku ini sebenarnya mungkin karena dia anakku ya jadi pintar nego, Kak. Dia pinter nego nih, jadi dia suka nego-nego tipis-tipis gitu lah ya, nego tipis untuk gimana caranya supaya dia bisa nonton TV lebih lama, atau dia bisa main game lebih lama, atau apa. Yang kulakukan adalah, kutanyakan balik ke dia, menurut kamu bagaimana? Jadi biasanya dia ngomong, Mama, aku boleh nggak main game sampai jam 10.30, misalnya. 10.20 deh. Aku bilang ke dia, terserah kamu, Nak, menurut kamu bagaimana? Mama tidak ada di rumah, tapi Mama yakin Mama bisa percaya sama Edlove. Lalu dia akan balas tuh, oke, aku main sampai jam 1.10 aja. Jadi biarkan dia membuat satu keputusan yang buat kita adalah penting buat dia, bukan buat kita. Jadi dia melakukan sesuatu yang memang dia inginkan, sehingga tidak ada perlawanan tuh. Jadi kitanya nggak pakai urat pada saat kita ngomong, nggak boleh, Nak, nggak boleh, bla 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 bla. Sementara kita di kantor, kita nggak bisa apa-apa juga sebenarnya kalau dia lakukan itu. Hal lain yang aku lakukan sebenarnya adalah establishing routine. Establishing routine itu adalah membuat rutinitas yang dari awal sudah aku build dari sejak pertama kali dia mengenal game di handphone. Pada saat pertama kali dia punya handphone di kelas 2 SD untuk kebutuhan antar jemput di sekolah gitu. Jadi pada saat dia punya handphone, aku install satu aplikasi di mana aku membatasi penggunaan handphonenya. Jadi kalau misalnya hari sekolah dia tidak bisa memakai telepon sampai jam sekolah selesai. Begitu jam sekolah selesai, dia bisa menggunakan handphonenya. Mau main, mau apa. Sebelum jam sekolah selesai, hanya bisa menelpon atau WhatsApp. Kalau misalnya hari sekolah, itu aku batasi sampai 2 jam saja penggunaan handphone. Kalau misalnya weekend, dia dapat tambahan 1 jam. Itu pun ada jedanya. Jadi setiap 45 menit dia dikasih tahu, stop dulu mainnya. Jadi di aplikasi itu dikasih tahu. Jadi mati dulu screen-nya selama 4 menit atau 5 menit gitu, aku nggak tahu. Jadi dia nggak bisa main dulu. Sampai nanti begitu udah selesai 5 menitnya, break matanya, dan setelah itu dia bisa lanjutin lagi. Jadi karena dia sudah terbiasa dengan itu, jadi tanpa aku ingetin pun, dia nggak akan pegang handphone tuh. Misalnya weekend pun dia nggak akan pegang handphone sampai jam 1 siang. Karena dia tahu nggak akan bisa dipakai juga anyway. Walaupun aku misalnya nih sekarang aku stop aplikasinya, dia nggak akan pegang handphone karena sudah terbiasa. Dia baru bisa pegang handphone jam 1 siang.
setiap weekend. Jadi percuma megang dari jam 5 pagi juga percuma, nggak akan bisa dia pakai kecuali dia WhatsApp gitu. Jadi itu yang aku diskusikan sama anakku dan kita sepakati bersama soal tugas sekolah dan tugas rumah. Jadi anakku ini sudah punya tugas rumah sendiri. Dia membuat sarapan dia sendiri. Dia bikinin aku sarapan. Dia suka bikinin aku sarapan. Walaupun sarapannya misalnya cuma kopi nih sama roti. Dia tuh suka dia bikin sarapan, dia bikinin juga buat aku. Gitu. Jadi establishing that routine is really good. Suatu hal yang bagus buat anak-anak, teman-teman. Apalagi kalau itu adalah kesepakatan bersama. Jadi bukan mandat dari kita, tapi itu kesepakatan bersama. Jadi involve them, ikut sertakan mereka pada saat pengambilan keputusan sehingga mereka merasa kalau mereka juga berharga dan mereka juga didengarkan gitu. Itu kalau anak. Terus kemudian berikutnya adalah prosedur I am home dengan seisi rumah. Jadi anakku ini kayak kemarin aku cerita ke teman-teman, anakku ini cukup mesra sama ibunya. Jadi setiap kali pulang ibunya dipeluk dan selalu bertanya, "How was work, Mama? How was office? Gimana kerjaan di kantor?" gitu. Setiap hari. Jadi pada saat mau mulai work from office lagi, aku sampaikan ke anakku, ada prosedurnya sekarang. Mama pulang, at love tidak bisa peluk langsung. Mama harus ganti baju dulu, Mama harus mandi dulu, Mama bereskan dulu baju-baju yang Mama bekas pakai, setelah itu kita baru bisa berinteraksi. Kontak fisik maksudnya. Jadi dengan gitu dia paham nih pada saat buka pintu pun, misalnya dia yang buka pintu, aku sudah ingatkan, mundur ya nak, mundur ya, begitu buka pintu mundur. Jadi dia ingat kalau dia harus menjaga jarak sama aku begitu aku pulang kerja. Nah, sebenarnya simpel teman-teman, yang membuat ini rumit adalah tentang kekhawatiran kita akan apa yang bisa terjadi. Namun kalau aku di dalam di dalam komunitasku biasanya aku ingatkan tentang bedanya kekhawatiran dan ketakutan. Kekhawatiran itu membuat kita lebih mawas diri, membuat kita bisa lebih mempersiapkan apa yang bisa kita persiapkan untuk membuat kita tidak lagi khawatir. Namun pada saat ketakutan itu bisa membuat kita malah jadi nggak bisa mikir. Malah membuat kita jadi diam aja di situ, malah bulat aja, malah muter aja di situ, sehingga kita malah jadi nggak bisa bergerak, gitu. Jadi freeze gitu ibaratnya. Dan especially buat teman-teman yang juga adalah orang tua, mau orang tua tunggal atau orang tua yang ada pasangannya, buatku yang harus diingat adalah nggak ada orang tua yang sempurna, cuma ada orang tua yang cukup baik. Good enough is good enough. Menjadi orang tua itu kan proses pembelajaran. Kalaupun misalnya hari ini kita belum melakukan, kita masih punya besok untuk bisa kita mulai lakukan dan kita jadi lebih baik dari kita yang kemarin. Jadi bukan aku berharap aku dan suami misalnya lebih baik dari si A dan si B yang pasangan itu. No, yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Apa yang mau kita lakukan, seperti apa kita ingin lebih baiknya kan dari kita yang minggu lalu misalnya, atau kita yang kemarin, bukan si A dan si B yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kita, yang kita juga nggak tahu hidupnya. Gitu teman-teman. Jadi sharingnya kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau misalnya kakak-kakak di sini yang jadi moderator juga mau tanya, silakan. Oke, makasih Kak Pop. Sama-sama. Ya, saya tercengang-cengang ini dengan materinya, dan sambil mendengarkan materi saya juga lagi membayangkan aktivitas saya dengan anak-anak saya. Anak saya itu Kak 7 tahun dan 4 tahun. Bayangkan. Saya juga harus mengajar menghadapi siswa 31 orang. Wow. Biasa dapat japritan dari ibu-ibunya, itu dia bilang, Ibu guru, bisa enggak tugasnya malam aja ketika saya pulang dari kantor? Ada juga, Ibu guru bisa enggak tugasnya besok aja karena papanya lagi keluar kota, HP-nya lagi diambil. Pokoknya banyak alasan Kak Pop. Jadi memang agak lebih rumit ya kalau ketika kita ibu yang bekerja terus stay at home, menghadapi lagi anak yang kecil-kecil. Jadi agak rumit. 2 minggu pertama juga itu saya stres sendiri. Benar. Saya malah sering berdoa, ya Allah, semoga ini corona cepat berlalu dan saya kembali ke saya dengan siswa-siswa. Jadi memang ini kurang. Ya itu Kak Pop ya. Jadi
Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan dipersilahkan. Oh ini Kak Bob, ada yang bertanya. Pertanyaannya, bagaimana Kak Bob membagi waktu sebelum membuat schedule dengan anak kemarin? Bagaimana membagi waktu antara memperhatikan anak dan pekerjaannya, Kak? Gitu. Nah, sebenarnya challenge-ku lebih dari sekedar pekerjaan dan anak, teman-teman. Iya. Jadi karena aku kayak tadi aku bilang di depan, aku punya komunitas juga, komunitas perempuan, dan aku jadi pendamping juga, dan aku juga buka satu channel untuk untuk pelaporan dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadinya banyak waktu yang harus aku bikinkan schedule-nya. Jadi bukan hanya sekedar anak, tapi yang sudah pasti adalah dari mulai jam 7 sampai jam 9 itu adalah waktu aku full sama anak. Kalau urusan pekerjaan ataupun urusan misalnya pendampingan, itu aku batasi sampai jam 6 sore. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nomor WhatsApp-ku gitu ya, kalau pada saat mengirimkan pesan jam 6:01 ke aku pasti udah langsung dapat auto reply. Terima kasih sudah merespon bla 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 bla. Gitu. Itu adalah healthy boundaries yang aku buat, teman-teman. Jadi harus ada healthy boundaries untuk melakukan pekerjaan di luar rumah dan juga pada saat kita punya anak di rumah. Jadi karena kantorku advertising, Kak, kalau advertising itu bisa dari pagi ke pagi kerjanya. Ya, weekend juga nggak ada ini waktu yang gimana-gimana. Namun aku harus buat boundaries itu. Kalau tidak, semua orang akan merasa it's okay kok WhatsApp Poppy jam 8 malam. It's okay ngomong sama Poppy jam 9 malam urusan kerjaan gitu. So establish that healthy boundaries. Jadi pada saat kita paham apa yang kita butuhkan dan anak kita butuhkan, kita akan bisa tuh bikin schedule-nya dengan baik kalau menurut aku. Misalnya belajar momen belajar yang paling mudah untuk anak kita masuk nih, gitu ya, udah nggak terdistract dengan apapun, itu adalah pagi kalau buat aku. Tapi bisa jadi buat teman-teman berbeda, gitu. Karena mungkin paginya teman-teman udah harus ke tempat kerja. Kalau aku kan nggak pagi banget, jam 9 aku berangkat kerja gitu. Tapi kan ada teman-teman yang jam 6:30 udah harus berangkat, atau jam 6 bahkan sudah harus berangkat. Jadi lakukan yang paling nyaman, teman-teman. Lakukan. Jadi kalau misalnya paling nyaman adalah meluangkan waktu dengan anak untuk mereka bisa belajar di sore hari, lakukan. Karena ini bukan satu hal yang sudah dari kapan tahu terjadi sehingga ada expertnya. Kayak kemarin aku sampein gitu, ini sebenarnya baru untuk semua orang. Namun yang tidak baru adalah bagaimana kita bagaimana kita membuat diri kita sendiri nyaman dengan rutinitas yang baru. Gitu. Kalau kitanya nyaman, anak-anaknya juga nggak stres. Tapi kalau misalnya kita sendiri nggak ada rutin itu, nanti ini awal-awal nih kayak kakak bilang tadi, maksudnya 2 minggu pertama tuh udah kayak stres banget gitu, kayak orang gila nih yang wah ini nggak kepegang gitu. Karena belum paham nih gimana ya caranya supaya klik untuk bikin rutinitasnya yang supaya klik nih, buat akunya happy, buat anaknya happy, kantor nggak stres gitu, urusan teman-teman yang minta pendampingan nggak stres, dan lain sebagainya. Jadi, aku selalu bikin jadwal seperti itu. Pagi 7 sampai jam 9 adalah waktuku sama dia. Jam 9 sampai jam 6 sore itu adalah waktu aku bekerja. Namun, karena online, jadi nggak full aku bekerja. Jadi, aku kasih waktu in between untuk aku berinteraksi sama anakku. Either dia baca buku, atau misalnya dia main game sama aku, atau misalnya apa gitu. Buat aku sendiri adalah karena aku kayak aku tadi bilang, aku LDR-an kan sama Kang Masku gitu, jadinya waktu kita untuk ngobrolan adalah momen-momen di mana anakku sudah tidur. Jadi dia ngalah nih, anakku tidur baru kita ngobrolan lewat video call, lewat telepon gitu, sehingga itu jadi me time buat aku. Nah, me time-nya teman-teman, walaupun serumah itu ada 12 orang, kalian harus punya me time. Me time-nya itu nggak harus benar-benar sendirian di dalam kamar dan lain sebagainya, tapi sesuatu yang teman-teman bisa lakukan sendiri. Teman-teman lakukan sendiri, kayak aku masak. Masak itu kan aku yang mengolah dan lain sebagainya.
Sehingga itu adalah me time juga buatku. Atau ada juga teman-teman yang berakhir bikin berkebun jadinya. Sekarang pada senang tuh berkebun, oh nanam ini, nanam itu, it's me time. Walaupun walaupun di rumah rame-rame, tapi itu yang dilakukan sendiri untuk diri sendiri. Atau ada temanku juga yang emang senang make up. Dia make up-an nih siang-siang, nanti habis itu dia posting di Instagram, dan do it gitu. Sesuatu yang membuat, yang menyamankan aja, itu bisa jadi rutinitas buat teman-teman gitu. Oke, Ada Kak, lagi? terima kasih Kak Pop. Oke, ini Kak ada pertanyaan lagi dari Dr. Dito Anugoro. Kak, bagaimana proses mindful parenting yang efektif untuk anak semua usia? Bagaimana Co-parenting. mindful parentingnya Kak? Untuk anak semua usia. Terus bagaimana pula strategi edukasi yang komprehensif untuk membangun multiple intelijensi untuk semua anak? Jadi gini, sayangnya saya tidak co-parenting sama mantan suami saya. Jadi sayangnya papanya Etlaf nggak sama, sudah meninggalkan kita dari 2015. Jadi aku sendirian. Aku bahkan nggak tahu dia ada di mana. Bapaknya. Jadi kalau urusan co-parenting aku nggak bisa jawab karena aku tidak melakukan co-parenting. Namun bagaimana caranya menjadi orang tua tunggal gitu, dan yang memastikan kalau anak kita anak kita tidak akan merasa kalau orang tuanya kurang gitu ya, atau nggak utuh, atau misalnya nggak lengkap, adalah dengan cara kitanya sendiri penuh. Kalau kitanya merasa kita penuh, kita abundance, dan kita bisa menuangkan tuh isi kita ke anak-anak kita, sehingga anak kita tidak akan merasa kekurangan. Satu hal sebenarnya yang aku hadapi sama Etlaf adalah pada saat aku bertanya sama Etlaf, Etlaf sedih nggak tinggal cuma sama mama, nggak ada papa? Dan dia menjawab dengan it's okay. Karena sudah menjadi rutinitas kita, sudah terbiasa pada akhirnya. Dan aku bilang, kamu nggak ngerasa sedih tidak mendapatkan kasih sayang dari papamu? Dan dia bilang, tidak. Tahu nggak kenapa? Kalau menurut anakku yang umur 9 tahun. Karena dia mendapatkan cukup dariku. I have enough from you, Mama. Jadi, sama seperti analogi kita naik pesawat, Kak. Kalau kita naik pesawat, kan pada saat masker oksigen turun, kita pasang dulu di kita, baru pasang ke anak. Right? Kan kita tidak disarankan untuk pasang dulu ke anak, baru pasang ke kita. Tapi kita dulu pasang, setelah itu kita bantu anak kita atau orang yang lebih tua atau dan lain sebagainya. Seperti itu juga pada saat kita menjadi orang tua tunggal. Kitanya dulu, kitanya siap, kitanya penuh, sehingga kita bisa tuangin tuh isi kita ke anak-anak kita. Kalau urusan multi, mungkin maksudnya adalah emotionally intelligent. Jadi anakku itu puji Tuhan, dia di sekolah, alhamdulillah gitu ya, dia di sekolah tuh tidak pernah dapat nilai yang buruk. Kalaupun dia dapat nilai yang jelek, biasanya karena dia males gitu loh, lagi jenuh gitu. Jadi aku nggak punya terlalu banyak tantangan dari segi nilai kalau Etlaf di sekolah. Jadi dia cukup bagus nilainya di sekolah, selalu di atas rata-rata. Dari segi emotional intelligence itu yang diasah sama aku dengan cara dia paham apa sih bedanya laki-laki dan perempuan, seperti apa sih masyarakat kita kalau melihat laki-laki dan perempuan, dan seperti apa dia berpikir tentang bedanya laki-laki sama perempuan. Jadi itu dulu. Setelah itu kita ngomongin soal intelijensi dari segi nilai di sekolah dan apa yang dia pikir dia butuhkan. Jadi kayak misalnya semua orang mungkin raport itu buat apa ya Mama? Aku dilihat nilainya itu biar apa? Karena buat anak-anak tuh sebenarnya mereka nggak paham juga kenapa mereka harus dinilai. Gitu. Untuk urusan sekolahan ya, apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi aku sampaikan ke dia, kalau misalnya nilaimu jelek, jadi dia pernah dapat nilai jelek tuh buat matematika, ada kali 52 atau 54 gitu, terus dia takut ngasih tahu aku. Akhirnya dia nggak ngomong ke aku kalau nilainya jelek. Tapi kan gurunya WhatsApp, Ibu ada remedial untuk matematika. Jadi aku tanyakan ke dia, kenapa dia nggak ngomong ke aku kalau dia remedial. Dan tahu nggak dia jawab apa? Dia jawab, aku nggak mau Mama kecewa.
Dan aku bilang, Mama lebih kecewa kalau Etlef nggak bilang. Kenapa? That means that you don't trust me enough. Berarti Etlef tidak cukup percaya ke Mama untuk membantu Etlef mengatasi masalah ini. So be on their side. Jadi pastikan kalau kita ada di belakang mereka loh nih. Nilai yang buruk itu bukan the end of the world, teman-teman. Kalau anak kita punya nilai yang buruk, aku rasa kakak juga ini ya, maksudnya paham lah, itu nilai jelek bukan berarti ya kamu goblok. Nilai jelek bukan berarti ya kamu udah gak ada harapan untuk jadi orang yang lebih baik di kedepannya. It's not that. Judulnya aja belajar. Artinya adalah berusaha untuk lebih baik ke depannya. Kalau misalnya nilainya bagus terus, justru pusing. Gimana caranya ya supaya dia lebih baik ke depannya? Karena udah ngerasa kayak aku dulu, Kak. Aku dulu tuh nilaiku bagus terus. Jadi sombong. Merasa kalau aku tidak akan pernah bisa gagal. Pada saat aku tidak disiapkan untuk gagal, aku jadinya drop pada saat aku gagal. Pertama kali. Tapi pada saat ada fluktuasi, teman-teman, anak-anak kita jadi belajar. Apa rasanya jatuh? Gak enak kan? Mau merasakan seperti itu lagi, atau kamu mau merasakan yang lebih baik? Lebih baik, oke. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih baik? Gitu, jadi, anak kita, kalau aku sama Etlef, mungkin kita komunikasinya adalah komunikasi dua arah. Jadi bukan hanya aku yang ngasih tahu ke dia, ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus. Tapi kita diskusikan. Misalnya dia pernah tanya ke aku, Mama, kenapa kita harus kenapa kita harus hafal Pancasila misalnya? Kan anak-anak nggak paham Pancasila itu apa sebenarnya dari segi konteks. Terus aku nggak tahu jawabannya. Aku mikir, iya juga ya. Kenapa ya kita harus menghafalkan Pancasila? Kita tidak selalu tahu jawabannya, teman-teman, sebagai orang tua. Dan jangan khawatir kalau kita tidak tahu jawabannya. Itu normal kok kalau kita nggak tahu jawabannya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencari tahu bersama-sama anak. Iya, Mama nggak tahu juga tuh, Nak. Let's find out. Dan ini akan jadi satu kegiatan lagi bersama anak-anak yang akhirnya membuat mereka yang, oh, this is fun, gitu. Jadi, atau jangan mempertanyakan pertanyaan anak, gitu. Aku dulu mungkin pada saat aku masih kecil, aku bertanya ke mamaku gitu ya, atau biasanya aku nanya ke mamaku, karena papaku jarang di rumah gitu, karena papaku kerja, almarhum papa. Mamaku akan mempertanyakan, ngapain kamu nanya kayak gitu? Padahal sebenarnya itu pertanyaan. Tapi pada saat teman-teman mempertanyakan, sehingga anak ragu, lo harus nanya nggak ya? Berikutnya, pada saat dia mau bertanya, dia jadi ragu. Karena satu pengalaman itu, kemudian anak kita jadi ragu, mau ngomong lagi sama kita. Nah, ini teman-teman, kalau dari hasil aku ngobrolan sama teman-teman psikologi anak sama psikolog remaja, itu yang membuat anak-anak kita pada akhirnya bertanya ke orang lain. Dan yang bahaya adalah pada saat mereka bertanya ke teman-temannya yang juga sama-sama tidak punya pengetahuan. Jadi kacau tuh, blunder jadinya. Pada saat mereka merasa kalau mereka tidak bisa bertanya ke kita. Apalagi sekarang zamannya teknologi yang udah luar biasa nih, Kak. Informasi nggak bisa kefilter tuh masuk ke Google kan? Begitu kita tanya ke Google, segala macam informasi mereka bisa dapetin. Tapi ini sekedar informasi, bukan berarti pengetahuan. Informasi loh, gitu. Dan kalau misalnya buat orang tua, buatku adalah yang nomor satu yang paling penting adalah pengetahuan. Ya, Kak. Jadi bukan masalah orang tuanya ada 2, orang tuanya ada 1, orang tuanya laki atau orang tuanya perempuan, tapi lebih ke pengetahuannya. Contoh, aku sempat ragu, Kak. Aku punya anak laki-laki. Bagaimana caranya supaya aku bisa mengajari dia bagaimana jadi laki-laki yang baik, ibaratnya. Gitu. Atau misalnya membahas hal-hal yang mungkin dianggap tabu oleh banyak orang, misalnya seperti edukasi tentang seks, gitu ya. Bagaimana caranya aku menyampaikan ke anak laki-lakiku, sementara aku tidak punya pengalaman menjadi seorang laki-laki. Tapi pada saat kita konsultasi gitu ya ke psikolog anak dan remaja gitu, menurut mereka, dan bukan cuma satu nih ya Kak, menurut mereka adalah yang penting pengetahuan. Percuma kalau ada 2 orang tua, atau misalnya ada laki-laki di dalam rumah, tapi dia juga tidak berpengetahuan, sehingga dia tidak bisa mengajari anak kita.
jadi percuma. Jadi kunci utamanya jadi orang tua adalah pengetahuan, teman-teman. Jadi perbanyak pengetahuan apa yang kita targetkan buat anak kita dan bagaimana kita menyelaraskan dengan apa yang diinginkan anak. Gitu, sehingga mereka tidak merasa tertekan. Gitu kalau aku. Oke, Kak. Makasih, Kak, penjelasannya. Sama. Oh iya, Kak. Ini waktunya 5 menit lagi. Yes. Oke, jadi teman-teman yang belum sempat pertanyaannya dijawab oleh Kak Pop, jadi nanti akan dijawab di grup WA saja ya. Oh, tapi mungkin bisa ini satu, Kak, ngomong-ngomong aplikasi apa yang dipakai? Aplikasi apa yang dipakai untuk mengendalikan? Aku pakai terus terang teman-teman, ini aplikasi berbayar. Aplikasi berbayarnya itu namanya Screen Time. Jadi ada aplikasinya namanya Screen Time. Di aplikasi Screen Time ini, aku kasih lihat ya, sebentar ya. Jadi teman-teman bisa tahu apa yang anak-anak kita lihat di handphonenya gitu. Screen Jadi time ya, Kak? Sebentar aku tulis di sini. Oke. Nih, aplikasinya kayak gini modelannya, kelihatan nggak tuh? Oke, Kak, oke, kelihatan. Gitu, jadi kalaupun misalnya waktu sudah habis nih, waktu untuk dia bermain sudah habis, ya, kita bisa challenge anak kita. Misalnya, kita mau mengajari dia untuk untuk ikutan beberes rumah misalnya, atau dia membereskan tempat tidurnya dia. Kita bisa kasih reward teman-teman. Kalau Love hari ini membereskan tempat tidur dan bikin sarapan sendiri, nanti mama kasih ekstra 15 menit. Jadi kita bisa kasih ekstra 15 menit. Oh, gitu ya. Atau misalnya dia ngomong, "Mama, tadi aku di sekolah ada temanku," jadi ini kejadian nyata nih, ada temennya dia yang makanannya jatuh, jadi dia nggak bisa makan siang. Jadi aku share uang aku, supaya teman aku bisa beli kebab. It's kindness, kan? Jadi aku memberikan dia reward juga. Oh, terima kasih for being kind to your friend. Aku kasih ekstra 15 menit gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita lakukan bareng sama anak-anak juga. Dan di sini, di aplikasi ini, kita bisa bikin schedule. Kapan dia bisa main, kapan dia tidak bisa main, kapan dia bisa Tuh, ini aja block period kan, berarti dia sudah habis nih waktunya. Jadi block, handphonenya udah nggak bisa dipakai. Terkonek ya, Kak, dengan HP-nya? Kenapa? Sorry? Terkonek ya dengan HP-nya anak ya? Iya, jadi ada aplikasinya juga di dia. Dan bagusnya adalah anak kita tidak akan bisa uninstall. Karena harus pakai password dari kita. Oh gitu ya, Mbak. Ya. Meet dengan guru dan bagaimana membuat anak pede di depan kamera saat kita sudah bekerja. Anak itu meet dengan guru dan teman-temannya. Iya. Aku boleh jawab nggak yang ini? Nah, masih bisa nggak waktunya? Boleh, Mbak. Ya, gitu. Ini buat Retno Astri ya. Retno Astri, membuat anak pede di depan kamera itu bukan bukan itu duluan deh yang harus dilakukan, tapi ditanyakan ke anak dulu. Apa yang membuat dia tidak pede pada saat dia di depan kamera sama guru atau teman-temannya. Jadi jangan langsung mencarikan solusi, tapi tanyakan dulu ke anaknya. Kok aku perhatikan kamu sepertinya nggak nyaman di depan kamera, nak. Apa? Kenapa? Jadi tanyakan dulu why-nya, baru setelah itu kita bisa paham how-nya. How to cope with this. The why-nya itu yang kita harus paham. Gitu. Karena bisa jadi anaknya merasa merasa teman-temannya kece nih dandanannya misalnya. Dia ya aku males kalau harus dandan gitu, atau misalnya aku males kalau misalnya harus gini gitu misalnya. Atau bisa jadi anaknya memang nggak suka kasih lihat mukanya ke semua orang gitu, memang anaknya pemalu gitu. Jadi mungkin harus bisa meet in the middle, ada satu momen di mana ya memang dia harus memperlihatkan wajahnya, nggak perlu kasih lihat mukanya ke kamera misalnya, or something lah gitu. Tapi buatku pahami dulu kenapanya, Dek. Setelah itu baru kita cari tahu bagaimananya. The why-nya first, then how we can help. Karena kalau kita nggak tahu kenapanya, kita nggak akan bisa bantu. Kebaikannya kepada Abang. Oh, di-unmute dulu deh anunya, punya suaranya.
Oke nih Kak, ya ada pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana menjaga keharmonisan hubungan jarak jauh? Terkadang dekat aja sudah rumit, apalagi LDRan. Gitu. Komunikasi adalah kunci. Itu nomor satu. Ya. Karena aku orang komunikasi, aku kerja jadi orang komunikasi hampir 20 tahun nih ya. Jadi aku percaya kalau komunikasi itu adalah kunci. Dan satu yang sebenarnya aku terus-terusan sampaikan ke teman-teman adalah apa yang disampaikan itu tidak lebih penting dari bagaimana cara menyampaikannya. Jadi contoh, kalau misalnya ada konflik nih Kak, ada konflik gitu ya, aku lagi sebel banget sama pacarku gitu ya. Terus aku ngomelnya bilang gini, kamu tuh masalahnya kamu nggak pernah bisa ditelepon, kamu tuh begini, kamu tuh begini. Pasangan kita akan merasa dipojokkan. Tapi pada saat kita menyampaikannya adalah, aku merasa cukup sedih kalau aku tidak bisa menghubungi kamu. Aku deg-degan kalau misalnya kamu lagi keluar kota, kamu tidak bisa dihubungi. Aku khawatir kalau jadi yang disampaikan adalah perasaan kita, bukan apa yang dia lakukan. Apa yang kita rasakan dan bagaimana menurut kita baiknya. Aku berharap kamu bisa meluangkan sedikit waktu pada saat kamu keluar kota misalnya. Sehingga aku tidak khawatir. Kalau buatku, kalau pasanganmu tidak mementingkan apa yang penting untukmu, selesain aja udah, nggak usah pacaran lagi. Kalau buatku gitu, simple. Karena bukannya kita mengalah ya Kak, tapi lebih ke kompromi, right? Komunikasi, sepakati, jalani. Kalau aku gitu, kita komunikasikan dulu sama pasangan kita, setelah itu kita sepakati. Jalan keluar yang terbaiknya apa ya? Bikin schedule yuk, kita ngobrolan. Kalau aku sama pacarku gitu, kita bikin schedule yuk ngobrolan pagi, jam 8 pagi, sama malam nanti ya di atas jam 10 malam. Gitu. Dia akan jadi orang yang pertama mengirimkan pesan, selamat pagi sayang. Yes. Dan aku akan jadi orang terakhir yang mengucapkan selamat malam sayang. Itu kan rutin. Jadi, menyenangkan gitu setiap pagi, begitu bangun pagi, aku akan melihat selamat pagi sayangnya dia. Dan itu bisa jadi penanda kalau misalnya lagi nggak enak nih. Karena dia bisa jadi pada saat dia mengirimkan message itu, nggak ada emoji kiss-nya, Kak. Jadi aku tahu dia lagi sebel, misalnya. But it's that little things, rutinitas yang kecil-kecil seperti itu sebenarnya yang bisa membuat kita lebih harmonis gitu. Aku hampir 3 tahun loh, bulan Juli tanggal 3 ini 3 tahun aku LDR-an. Gitu. Oke, Kak Bob. Makasih, Kak Bob, penjelasannya. Iya. Bersemangat sekali. Terima kasih, Kak Bob, penjelasan. Iya. Oke, Kak. Tinggal beberapa menit. Jadi teman-teman yang belum sempat pertanyaannya terjawab, nanti kita sharingnya di grup aja. Jadi saya menyimpulkan beberapa poin penting dari penjelasan Kak Bob ini ya, berhubungan dengan tema kita, tantangan ibu bekerja. Yang pertama itu, kita dulu harus tuntas dulu dengan diri kita sendiri sebelum menemani orang-orang di rumah kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan new normal tadi. Yang kedua adalah ketika membuat schedule dengan anak, yang terlebih dahulu adalah membuat kesepakatan dengan anak kita, tentang hasilnya, tapi bagaimana prosesnya ya dalam proses pembelajaran di rumah. Terus yang ketiga sebagai ibu ini ya, sebagai ibu baik, sebagai ibu tunggal atau memiliki partner dalam berbagi tanggung jawab, sebaiknya kita menjaga komunikasi, dan intinya adalah dalam menjaga hubungan apapun itu, baik LDR-an atau dalam lingkungan dekat, yang penting adalah komunikasi. Mungkin ada sepatah kata Kak dari Kak Bob untuk sebelum mengakhiri acara kita, Kak? Mungkin selain ini ya Kak, selain teman-teman bisa WA, mungkin bisa connect juga ke aku di Instagram. Jadi nanti misalnya mau DM ke aku pertanyaannya, boleh, silakan. Ini Instagram aku Poppy Diharjo. Ada Instagram untuk
komunitasku juga namanya Pentas Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya lewat DM ke aku nggak apa-apa ya Kak, boleh ya. DM ke aku boleh, lewat WhatsApp pun nanti aku sampaikan, nanti teman-teman bisa sampaikan ke aku, nanti aku bisa kasih jawabannya lewat WhatsApp. Nanti aku kasih linknya ya teman-teman untuk aplikasi yang tadi. Kayaknya tadi ada yang nanya minta linknya. Nanti aku kirimin lewat WhatsApp linknya gitu. Oke Kak. Dan kalau buat aku, sudah asal nih Kak. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah mengundang. Terima kasih banyak. Insyaallah nanti kita bertemu di kegiatan berikut Kak Pop ya. Yes, terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya Kak Pop, dadah.